Halo adik-adik, selamat datang di channel kakak Tansun Sijabat. Kali ini kita akan membahas soal-soal TPS sebagai latihan dalam menghadapi UTBK 2020. Kakak doakan semoga kalian lulus di jurusan yang kalian minati di SBMPTN 2020 tahun ini. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar terus berlatih dan tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk soal-soalnya. Oke, langsung saja kita kepada soal yang pertama. Kita ingat ya bahwa pola barisan itu memiliki keteraturan. Nah, kita tentukan dulu polanya ini. Kakak buat 2, 4, 12, dan 56. Nah, selanjutnya bilangan yang akan kita cari. Nah, kalau kamu perhatikan, ini boleh dong kita buat ini kali 1 ditambah 2. Sementara ini kakak buat kali 2 ditambah 4. Karena 4 dikali 2 itu 8. 8 ditambah 4, 12. Nah, ini kakak buat kali 4 ditambah 8. Karena 12 kali 4 itu 48. Ditambah 8, 56 ya. Nah, sekarang kita mau cari polanya ini. Berarti ini teratur nih. Kalau kita perhatikan, ini kali perkaliannya itu kali 1, kali 2, kali 4. Berarti kalau kita perhatikan, ini kali-kali 2 nih. Kali 2, ini kali 2. Berarti nanti perkaliannya ini pasti kali 2. Berarti 4 dikali 2. Itu pasti 8. Nah, sekarang penjumlahannya gimana, Kak? Nah, kalau kamu perhatikan, ini 2, di sini tambah 4, di sini tambah 8. Nah, kalau kamu perhatikan, ini juga kali-kali 2 nih. Nah, kali 2 berarti 4. Kali 2 berarti 8. Nah, kalau kali 2, berarti penjumlahannya pasti 16. Berarti tinggal kita selesaikan nih. Berarti 56 kita kalikan dulu dengan 8. Maka kita dapat hasilnya ini 8, ini 4. Berarti 8 kali 5, 40. Berarti 448 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 16. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 6 itu 14. Tinggal 1 berarti 6. Berarti hasilnya adalah 464. Maka jawabannya C. Paham ya? Oke, lanjut kita kepada soal yang kedua. Kita perhatikan dulu, kita cari dulu nih polanya. Berarti kakak buat 0, 3/4, 8 per 9, kemudian 15 per 16, kemudian 24 per 25. Nah, kita mau cari nih. Nah, bilangan ini berarti pecahan ya. Berarti kalau kita perhatikan, boleh dong kakak buat ini 1, tapi kakak kuadratin. Nah, sementara 4 ini itu sama dengan 2 kuadrat. 9 ini berarti sama dengan 3 kuadrat. 16 ini berarti sama dengan 4 kuadrat dan ini 5 kuadrat. Maka kita perhatikan ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti ini pasti 6 kuadrat. Nah, penyebutnya udah dapat nih. Maka kita perhatikan pembilangnya atau yang berada di atas. Ini 0 ke 3 berarti tambah 3. 3 ke 8 berarti tambah 5. 8 ke 15 berarti tambah 7. 15 ke 24 itu tambah 9. Nah, berarti ketemu nih polanya. Berarti tambah-tambah 2 nih. Berarti 9 ke sini berarti kita tambah dengan 11. Paham ya? Maka kalau 24 ditambah 11 itu sama dengan 35. Berarti 6 kuadrat itu berapa? 36 ya. Berarti ini 36. Maka hasilnya adalah 35 per 36. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut kepada soal yang ketiga. Ingat ya, bahwa untuk menentukan polanya ini, kita harus lebih kuat memahami penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Sehingga kita harus cepat menentukan bilangan berikutnya atau bilangan yang ingin ditentukan. Nah, kita tentukan dulu nih. Berarti 1, 12, 14, 6. Dan bilangannya berada yang mau dicari di tengah ya. Berarti ini 66,
dan di sini 142. Nah, kita tentukan ini kalau kita perhatikan, berarti ini kali 2 tambah 10 nih. Berarti boleh dong 1 kali 2, 2 ditambah 10, 12. Nah, yang ini kakak buat kali 2 berarti 24. Berarti kakak kurangan 10 nih. Nah, maka 14. Berarti ini kita udah mendapat nih polanya nih. Berarti ini pasti kali 2 ditambah 10. Sedangkan yang ini nanti kita peroleh kali 2 dikurang 10. Sementara yang ini kali 2 ditambah 10. Nah, sudah dapat nih polanya. Udah teratur ya. Nah, kalau kita perhatikan 66 kita kali 2 itu 132. Kita tambah 10 berarti 142. Benar dong? Maka untuk mendapatkan yang ini, kita perhatikan. Ini berarti kali 2 ditambah 10. Maka kita perhatikan 14 dikali 2 itu 28. Kemudian kita tambah dengan 10 nih. Maka hasilnya adalah 38. Nah, kalau 38 ini kita kali 2 misalnya. Kita kali 2 berarti ini dapatnya 76. Kita kali ya. Berarti kalau kita kurangkan 10 berarti hasilnya ada berapa? 66. Berarti sesuai kan? Maka ini hasilnya adalah 38. Oke, kita lanjut kepada soal yang keempat nih. Berarti kakak buat 70, 105, 158, 237, dan 500, dan sini 510 ya. Nah, kalau kita perhatikan ini, berarti ini kalau kakak tambahkan, berarti ini tambah 35 nih. Tambah 35. Yang ini tambah 53 ya. 53. Yang ini kakak tambahkan dengan 79 ya. 79. Yang ini pasti kakak tambahkan dengan 114. Ini tambah ya, 114. Ini tambah 79. Ini tambah 53. Berarti yang ini kalau kakak tambahkan jadi 159. Nah, dari mana kak tambah 159? Nah, kita perhatikan. Kalau kakak buat ini 35 ke 53. Itu tambah berapa? Tambah 18 kan? Sementara yang ini tambah 26. Yang ini kakak tambahkan hasilnya 35. Yang ini kakak tambahkan hasilnya 45. Nah, belum teratur juga nih. Nah, kita perhatikan. Yang ini kakak buat, berarti yang ini kakak buat, ini tambah 8. Sedangkan yang ini 26 ke 35. Berarti kakak tambah 9 dong. Nah, yang ini pasti tambah 10. Nah, berarti teratur ya. Ini 10 ya. Nah, berarti teratur nih. Berarti ini kalau kakak tambahkan 237 ditambah 114. Nah, kalau kita buat, itu 237 ditambah 114. Maka ini hasilnya dapat 1. Di sini 1 berarti 5. Berarti hasilnya 351. Karena polanya sudah teratur. Maka di sini hasilnya adalah 351. Maka jawabannya adalah D. Oke, lanjut kita pada soal berikutnya. Kakak buat dulu nih. Minus 37, minus 28, minus 3, 46. Selanjutnya bilangan yang akan kita cari. Kemudian di sini 248. Nah, kalau kita perhatikan, minus 37 ke minus 28 ini tambah 9. Nah, minus 28 ke minus 3 itu ditambah 25. Minus 3 ke 46 berarti ini tambah 49. Nah, kalau kamu perhatikan, bilangannya ini kuadrat semua nih. Berarti di mana 9 ini 3 kuadrat, 25 ini sama dengan 5 kuadrat, 49 ini sama dengan 7 kuadrat. Nah, kalau kamu perhatikan, bilangannya ini ganjil nih. Berarti ini pasti ditambah ini ke sini. Berarti pasti ditambah 9 kuadrat. Dan yang ini pasti ditambah 11 kuadrat. Nah, coba kita tentukan. Berarti di sini 3 kuadrat 9. Nah, 9 kuadrat ini kan 81.
Maka 46 ditambah 81 itu kita dapat 127. Maka hasilnya ini 127. Nah, coba kita perhatikan. 11 kuadrat ini berapa? 121 kan? Nah, kalau kakak jumlahkan 127 ditambah 121, itu hasilnya di sini 8, sini 4, di sini 248. Nah, benar nih berarti. Maka hasilnya adalah C, 127. Kira-kira paham ya? Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.